اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ya ikhwani al-asatidatul kiram, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan pembacaan at-tajridus sharih li ahadits jami' as-sahih bis-sanad al-muttasil ila al-imam az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Qala, dalam kitab saya ini hadis nomor 721, tapi di kitab itu berbeda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghaira tamrah. Ini menunjukkan fakirnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada di rumah beliau selain satu tamar. Fa'ataituha iyyaha. Ini menunjukkan dermawannya Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada makanan kecuali satu kurma pun diberikan. Faqasamatha baina banatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu fa qala man ibtuliya, barang siapa yang diuji min hadhil banati, dari anak perempuan ini, bisyai, dengan sesuatu, kunna, maka mereka adalah lahu baginya sitran, sebagai penutup, minan nari, dari api neraka. Hadis berapa tadi itu? Berapa? 715. Ya. Jadi di saya 721, di antum 715. Berarti lebih cepat yang milik saya, sekitar 6 hadis. Karena dalam kitab yang saya buka ini ada beberapa hadis tambahan, sehingga nomornya lebih cepat. Dan hadis ini menunjukkan fadilahnya merawat anak-anak perempuan. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW karena orang-orang Arab zaman dulu mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan, sehingga beliau sampaikan fadilahnya merawat anak perempuan. Fadilahnya menjadi tirai dari api neraka dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, fadilahnya adalah penyebab masuk surga. Hadis riwayat Muslim, man 'ala jariyataini, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan, hatta yudrika, sampai balik, dakhaltu ana wa huwa kal jannahatain, maka saya dan dia masuk surga seperti 2 jari ini, alias 2 jari telunjuk dan jari tengah. Maka alhamdulillah, kemarin anak saya yang ke-6 itu cewek, karena 5 anak sebelumnya itu cowok. Nah, kalau semua cowok itu tidak akan dapat fadilah ini. Nah, satu tadi udah campur nih, cowok cewek. Berapa satu putranya? Apa? Al-banat salah kul. Dah asyar. Ini berarti saya masih kurang 5 lagi supaya bisa seperti beliau. Nah, maka cowok atau cewek semuanya kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada fadilahnya. Nah, fadilahnya anak cewek adalah ini ya, tirai dari neraka dan penyebab masuk surga tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat sabar ketika merawat mereka. Nah, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamu ajran, qala anta saddaqa, asal ini anta tasaddaqa, kemudian taknya satu dihapus, wa anta sahihun syahihun, engkau bersedekah saat masih sehat dan masih pelit, takhshal faqra wa ta'mulul ghina, engkau khawatir miskin dan engkau berangan-angan kaya, wala tumhil, jangan engkau tunda, hatta idza balaghatil hulqum, sehingga ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ini balaghat fa'ilnya ruh, tidak disebutkan karena sudah mafhum. Qul tali fulanin kada, barulah engkau mengatakan untuk fulan saya wasiati seperti ini, wali fulanin kada, dan untuk fulan saya kasih wasiat seperti ini.
Rasul mengatakan waqad kana li fulan, padahal harta tersebut sudah menjadi milik fulan, maksudnya milik ahli waris. Jadi orang yang sudah hampir mati, dia tidak memiliki hartanya sepenuhnya, dengan bukti kalau dia memberikan wasiat dia hanya boleh sepertiga saja. Nah, maka itulah makna kana li fulan, yaitu hartanya sudah menjadi milik ahli waris, artinya tidak bisa memberikan dia wasiat secara total terhadap hartanya. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika laquluqan. Siapa yang paling cepat menyusul Anda, maksudnya siapa yang paling cepat mati setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Nah, kata-kata paling panjang tangan ini punya dua makna, makna majazi dan makna hakiki. Makna hakiki ya panjang betul. Makna majazi adalah ahli sedekah. Nah, rupanya para istri Nabi memahami ini adalah makna hakiki. Fa akhadhu qasabatan, mereka ambil qasabah. Qasabah itu pring atau apa ya? Yadra'unaha, yang mereka mentiroi atau mengukur tangan-tangan mereka. Fakanat saudatu atwalahunna yadan, karena saudah ini memang orangnya tinggi, nah, sehingga wajar kalau tangannya juga tinggi, tangannya panjang. Fa'alimna ba'du annama kanat tula yadiha as-sadaqah wa kanat asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Ini yang dibicarakan oleh Aisyah, ini bukan saudah, tapi yang dibicarakan Aisyah ini adalah Zainab. Jadi fa'alimna ba'du, kami mengetahui setelah itu, annama kanat, bahwasanya adalah Zainab tulayatiha sadaqah. Jadi mereka mengira bahwasanya yang akan mati pertama setelah Nabi adalah Saudah, karena Saudah ini tangannya paling panjang. Tapi faktanya ternyata yang mati pertama setelah Nabi adalah Zainab binti Jahsh, dan itu disebabkan karena Zainab itu orang yang paling rajin bersedekah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kanat kita artikan ini adalah Zainab bukan Saudah, padahal tadi bicarakan Saudah, supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Zainab itulah istri Nabi yang pertama kali wafat. Adapun istri Nabi yang terakhir kali wafat adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun, berkata seseorang, ini maksudnya adalah dari kalangan Bani Israel, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, meskipun tambahan itu dalam kitab Musnad Ahmad sanadnya dhaif. La atasaddaqanna, sungguh betul-betul saya akan sedekah bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa 'ala sariqin fa qala Allahumma lakal hamdu, ya Allah hanya bagimu pujian. Kenapa dia memuji Allah? Karena dia yakin bahwasanya apa yang dikehendaki Allah semuanya baik. Nah, dia bersedekah, ternyata Allah berkehendak bahwa sedekahnya jatuh ke tangan pencuri, ini semua kehendak Allah bukan kehendak saya, maka semua adalah baik kehendak-Mu ya Allah. La atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata 'ala zaniyatin fa qala Allahumma lakal hamdu 'ala zaniyatin. La atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday ghaniyyin fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa 'ala ghaniyyin fa qala Allahumma lakal hamdu 'ala sariqin wa 'ala zaniyatin wa 'ala ghaniyyin. Dalam riwayat yang lain ada tambahan fasa'ahu dzalik, maka dia pun susah. Itu susah kenapa? Karena sedekahnya tidak tepat sasaran. Karena sedekah di kalangan Bani Israel itu syaratnya dua, harus kepada orang yang miskin, orang kaya tidak boleh, dan harus kepada orang yang soleh. Maka soleh miskin ini yang berhak dapat zakat atau sedekah. Tapi kalau miskin tidak soleh tidak disedekahi, atau soleh tapi kaya tidak disedekahi. Ini syariat Bani Israel, tidak berlaku kita. Fa'utiya, lalu dia didatangi, maksudnya di dalam tidur, dalam mimpi. Faqila lahu amma sadaqatuka 'ala sariqin fala'allahu ay yasta'iffa 'an sariqatihi.
wa amma az-zaniyah fala'allaha an tasta'ifa 'an zinaha wa amma al-ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allahu 'azza wa jalla. Jadi dari segala musibah atau kejadian yang kita alami, diambil saja sisi positifnya. Sedekah kepada pencuri, yang di sisi positifnya bisa jadi ya setelah dia dapat sedekah maka dia berhenti dari mencuri. Sedekah kepada pelacur, sisi positifnya bisa jadi dia mengambil pelajaran sehingga dia berhenti dari zina. Kemudian sedekah kepada orang kaya bisa jadi dia mengambil pelajaran sehingga dia akan meniru sedekah yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, maka semua kejadian yang kita alami ambil sisi positifnya saja. Berikutnya wa an Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi. Ini fadilahnya Ma'an, ya, dia bapaknya dan kakeknya semuanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khataba alayya fa ankahani wa khasamtu ilaihi. Jadi maksudnya menunjukkan dekatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi pun yang menikahkan dia, dan juga kalau ada masalah dia pun yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Ini kebiasaannya Yazid, dia kalau sedekah dititipkan kepada seseorang di masjid. Jadi mungkin marbotnya masjid ya, yang tidak disebutkan namanya oleh para hadis, dan Ibnu Hajar tidak tahu siapa namanya ini. Kemudian si perabot masjid inilah yang akan membagi-bagi kepada siapapun orang yang datang ke masjid, itu terserah dia. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Nah, ternyata yang datang ke masjid adalah anaknya Yazid, yaitu Ma'an tadi. Kemudian ngambil harta sedekah dari bapaknya tadi. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Nah, maka bapaknya enggak terima. Nah, saya sedekah tidak untuk kamu, malah kamu ambil. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Dia enggak ada masalah, diambil sedekah itu oleh anaknya apabila ya tidak sengaja diberikan kepada anaknya tersebut. Adapun kalau zakat kita berikan kepada anak kita langsung, maka itu tidak sah. Tapi kalau zakat kita berikan ke Baitul Mal, kemudian setelah masuk Baitul Mal, kemudian anak kita datang mengambil, dan yang diambil harta kita, sah. Maka kaidah dalam masalah zakat adalah zakat itu tidak diberikan kepada usul atau furu', tidak diberikan kepada bapak atau kepada anak. Adapun kepada selain usul dan furu' masih bisa ya, kepada kakak, kepada adik, kepada bibi dan sebagainya. Adapun hikmahnya kenapa tidak boleh diberikan kepada usul dan furu', karena usul dan furu' ini adalah kerabat yang paling dekat kepada kita, sehingga tidak pantas dikasihkan harta yang jelek. Karena zakat ini adalah kotoran harta manusia, tidak pantas diberikan kepada bapak ibu kita atau anak-anak kita. Berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang wanita bersedekah, maka yang dapat pahala 3 orang, suaminya yang mencari nafkah, istrinya yang mensedekahkan tadi, kemudian budaknya yang biasanya ditugasi untuk khazin, untuk menjaga harta tersebut, yang mengeluarkannya kepada istri yang memintanya. Dari sini diambil pelajaran bahwa apapun kebaikan, siapa yang ikut andil padanya maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pembangunan pesantren ini, ada yang membangun, ada yang mengirimkan dana, ada yang mengajar, ada yang ikut andil apapun, maka mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hakim bin Hizam ini sahabat Nabi yang cukup unik, usianya 120 tahun, 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Dan dia orang yang rajin sedekah sebagaimana nanti akan kita baca di dalam hadis berikutnya insyaallah taala. Dan dia adalah anaknya saudaranya Khadijah, berarti keponakan Khadijah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah an dhahri ghina.
Sebaik-baik sedekah adalah an dhahri ghina, setelah kita cukup. Setelah kita cukup kemudian ada sisa disedekahkan. Itu yang paling utama. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang mengatakan afdhalus shadaqah juhdul muqil. Sedekah yang paling utama adalah sungguh-sungguhnya orang yang sedikit harta. Hartanya sedikit tapi dia sungguh-sungguh untuk sedekah. Dia miskin tapi sungguh-sungguh untuk sedekah. Ini tidak bertentangan. Para ulama mengatakan yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Hadis ini berbeda tergantung kondisinya orang. Kalau kondisinya orang itu adalah dia hartanya sedikit tetapi dia bisa sabar sehingga dia masih melakukan sedekah, maka itulah yang berlaku hadis tadi. Khairus shadaqah, afdhalus shadaqah juhdul muqil. Adapun kalau dia tidak bisa sabar, maka yang berlaku adalah hadis ini. Khairus shadaqah an dhahril ghina. Cukupi dirimu sendiri, kalau sisa baru sedekah. Kalau tidak sisa enggak usah sedekah. Wa man yasta'fif, dan barang siapa yang melakukan iffah. Iffah itu menjaga diri dari dua hal, yaitu dari haram dan dari meminta-minta. Maka yu'ifahullah, pasti Allah pun memberikan iffah kepadanya. Jadi kalau kita ingin berhenti dari haram, ya kita harus usaha. Kalau tidak usaha, Allah tidak akan berikan usaha itu. Tapi Nabi janji, siapa yang berusaha berhenti dari haram, pasti Allah hentikan. Wa may yastaghni yughnihillah. Berikutnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar wa dzakara as-sadaqata wa ta'affufa. Ta'affuf sama dengan iffah tadi, yaitu menahan diri dari maksiat dan juga dari meminta-minta. Wal mas'alata, masalah minta-minta. Al-yadul 'ulya khairum min al-yadis sufla, fal yadul 'ulya hiya al-munfiqah was sufla hiya as-sa'ila. Tangan itu ada tiga. Yang pertama tangannya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pernah berhenti memberi. Yang kedua adalah tangannya orang yang memberi. Dan ini meniru tangannya Allah Subhanahu wa taala yang suka memberi. Maka disebut al-yadul 'ulya. Yang ketiga adalah tangan yang menerima atau yang meminta, itulah disebut tangan yang rendah. Makna ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-aidi thalathatun, tangan ada tiga, fayadullahil ulya, wa yadul mu'ti allati taliha, wa yadus sa'il as-sufla. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Adapun di sini Nabi hanya menyebutkan dua tangan, yaitu tangan yang memberi al-yadul ulya dan tangan yang meminta itu al-yadus sufla. Nah, adapun dalam hadis yang lain beliau menyebutkan tangan itu ada tiga supaya orang paham bahwasanya tangan yang memberi itu hakikatnya bukan dia yang memberi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Karena tangan kita yang memberi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Musa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il aw tulibat ilaihi hajah qala isfa'u tujaru. Berilah syafaat sehingga kalian diberi pahala. Wa yaqdillahu, dan Allah akan memutuskan ala lisan nabihi, dengan lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Maksudnya gini, kalau ada orang yang minta-minta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk memberikan syafaat atau rekomendasi kepada orang ini supaya dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau mereka memberikan rekomendasi, mereka akan mendapatkan pahala, baik Rasulullah nanti memberi atau tidak memberi. Itulah makna wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Seandainya Nabi mengatakan baik saya beri, nah itu sudah qada dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi. Atau Nabi mengatakan saya tidak punya sesuatu untuk saya berikan, ini berarti apa? Allah juga memutuskan sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi sama saja apakah Nabi memberi ataukah Nabi tidak memberi, tetap yang memberikan rekomendasi tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ketika ada orang datang meminta-minta, Nabi diam. Kenapa Nabi diam tidak langsung memberi? Supaya sahabat-sahabat Nabi ini merekomendasikan orang tadi kepada Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, saya kenal orang ini, memang dia miskin, tolong dikasih ya Rasulullah, ini anaknya banyak tapi dia miskin. Nah, dengan sebab syafaat tadi Rasulullah kemudian memberi. Nah, itulah makna isfa' untuk jur. Dan rekomendasi ini, hasungan untuk memberikan rekomendasi ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Siapa yang memberikan rekomendasi dengan rekomendasi yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala. Siapa yang memberi rekomendasi yang buruk, maka dia mendapatkan tanggungan dosa. Maka ini hasungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rekomendasi yang baik sehingga kita mendapatkan pahala dari rekomendasi tersebut, baik mendapatkan sukses mendapatkan yang diminta ataukah tidak sama saja. Berikutnya Asma radhiyallahu anha qalat qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuki, janganlah engkau ikat, fayuka alaik, maka akan diikat terhadapmu. Wika atau ikat itu adalah ikatan untuk wadah uang. Maka maksudnya di sini jangan kamu tahan dari sedekah, yaitu mengikat wadah uang sehingga tidak memberikan sedekah. Karena kalau seperti itu Allah pun juga akan mengikat sedekahnya kepada kita. Dengan kata lain, kalau kita bersedekah Allah akan memberikan ganti, kalau kita tahan maka Allah pun juga akan menahan. Maka makna hadis ini sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah pun akan memberikan ganti kepadanya. Wa fi riwayatin qala la tuhsi, janganlah engkau menghitung, fayuhsi Allah alaih, maka Allah pun akan menghitung terhadap engkau. Ini bukan berarti sedekah tidak boleh dihitung, bukan begitu. Kalau sedekah tidak boleh dihitung, berarti kalau sedekah kita harus merem nih. Kalau yang terambil ternyata merah, ya alhamdulillah 100.000 lumayan. Bukan begitu. Dijelaskan oleh para ulama, jangan menghitung, maksudnya menghitung yang menyebabkan jadi berhenti dari memberikan nafkah atau memberikan sedekah. Wah, saya sudah kasih dia berkali-kali, kemudian apa? Saya berhenti saja dari bersedekah. Tidak usah dihitung. Misalkan ada tawaran dari pesantren ini untuk wakaf tanah, dulu sudah memberi, kemudian ada tawaran lagi. Yang dulu sudah nggak saya dihitung, karena kalau dihitung-hitung akhirnya nanti malah berhenti dari memberi. Setiap ada tawaran dan bisa memberikan masukan meskipun hanya sedikit, nggak ada masalah. Maka maksudnya di sini ya sama dengan hadis yang sebelumnya tadi, jangan berhenti dari sedekah, maka Allah pun akan berhenti memberikan rezeki kepada kita. Wa fi riwayatin la tu'i, janganlah engkau mewadai, fayu'i Allah alaih. Irdakhi, sedekahkanlah mastata'ti, semampu kamu. Irdakhi itu adalah sedekah yang sedikit. Maka maksudnya beliau adalah jangan sedekah sampai engkau tidak memiliki apapun. Sehingga sebaik-baik perkara itu adalah sedang-sedang. Tidak terlalu sedikit sehingga pelit, tidak terlalu banyak sehingga merugikan diri sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana baina dzalika qawama, surat Al-Furqan ayat 67. Dan adalah sedekahnya tengah-tengah antara itu, yaitu tidak israf, tidak iqtar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi dilakukan qawama secara istiqamah. Berikutnya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, yang tadi Hakim bin Hizam yang ahli sedekah. Qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah. Apa pendapatmu hal-hal yang saya beribadah dengannya di masa jahiliyah? Min sadaqatin aw ataqatin, memerdekakan budak, wasilati rahimin, fahal fiha min ajrin? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin.
kamu masuk Islam atas apa yang sudah lewat dari perbuatan-perbuatan baik. Hadis ini memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kamu masuk Islam gara-gara kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dulu. Jadi karena kamu dulu ahli sedekah, ahli memerdekakan budak, ahli silaturahmi, Allah pun kasih hidayah. Karena Allah kasih hidayah, kamu masuk Islam. Dan makna seperti ini kita temukan dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika berhadapan dengan tukang sihir. Apa yang dikatakan oleh tukang sihir disebutkan pada surat Thaha ayat 65. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, ada kalanya engkau dulu yang melempar, ada kalanya kami yang melempar. Nah, ini kata Mbah Nawawi Banten dalam tafsirnya Marah Labib. Ini adalah sopan santun tukang sihirnya Fir'aun kepada Nabi Musa. Kalau bahasa kita, bahasa Jawa, pun panjenengan rin apa kulorin. Jadi mau antem-anteman tapi mempersilahkan. Kulorin jotos apa panjenengan rin sing jotos. Ini kan sopan santun. Nah, sopan santunnya tukang sihir ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini orang-orang kafir tapi punya sopan santun kepada Nabi saya. Ya sudah, saya kasih hidayah. Qala bal alqu. Nabi Musa pun juga menjawab sopan santun dengan sopan santun. Silahkan kalian lempar. Pun monggo panjenengan jotos rin kalau tak keri. Nah, jadi sopan santun dibalas dengan apa? Sopan santun. Tapi tafsir seperti ini enggak kita temukan kecuali tafsir dari Mbah Nawawi Banten. Ini tampaknya tafsirnya gara-gara dia orang Jawa, Jawa memang terkenal punya adab, sehingga ayat Quran dipahami dengan apa? Kondisi adab Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tafsiran yang kedua, aslamta ala ma salafa. Engkau masuk Islam ala qabuli ma salafa. Maksudnya engkau masuk Islam dengan semua yang sudah kamu lakukan di masa jahiliyah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jawaban makna yang zahir dari kalimat ini, karena pertanyaannya adalah apakah amal-amal saya di jahiliyah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pahalanya? Nah, maka jawabannya ada pahalanya. Dan makna yang kedua ini lebih bagus karena ada riwayat yang menguatkannya, yaitu riwayat Daraqutni, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslamal kafir fahasuna islamu." Kalau orang kafir masuk Islam dengan baik, kataballahu lahu kulla hasanatin kana zalafaha. Allah pun catat semua kebaikan yang dulu sudah pernah dia lakukan di masa jahiliyahnya. Wa maha anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, dan Allah hapus semua dosa yang dulu dia lakukan semasa jahiliyahnya tersebut. Maka tafsir yang kedua ini lebih bagus dari sisi dikuatkan oleh riwayat yang lain dan juga sesuai dengan zahir kalimat, karena zahir kalimatnya pasti memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Berikutnya wa Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khazinul muslimul aminul ladzi yunfidhu meneruskan atau melanjutkan. Wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran sama dengan kamilan sempurna. Tayyiban bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini. Hadis ini bicara tentang khazin, penjaga harta. Zaman dulu adalah budak yang ditugasi untuk menjaga hartanya majikan. Kalau dia disuruh oleh majikan untuk bersedekah dari hartanya tersebut, kemudian dia berikan secara sempurna dalam keadaan thayyiban bihi nafsuh, jiwanya rela, jadi tidak merasa keberatan. Wah, ini kenapa terlalu banyak diberikan? Tidak begitu, tapi jiwanya rela, maka dia mendapatkan pahala sedekah sebagaimana majikan yang sudah menyuruhkan sedekah tersebut. Itulah makna ahadul mutasaddiqain. Maka orang yang memiliki andil dalam suatu kebaikan pasti juga mendapatkan pahala, meskipun pahalanya tidak sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut.
Berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada yang infak akan ganti, dan berikanlah kepada yang menahan dari infak akan kehancuran. Ini zahirnya mencakup sedekah wajib maupun sunnah, tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang menahan dari sedekah sunnah itu tidak berhak untuk didoakan kehancuran pada hartanya. Sehingga hadis ini dipahami oleh para ulama bagi orang-orang yang pelit sehingga sama sekali tidak pernah bersedekah sunnah satu kali pun. Sehingga bukan berarti setiap hari kita wajib untuk sedekah sunnah. Kalau tidak sedekah sunnah maka harta kita pasti hancur. Tidak begitu. Karena sedekah sunnah memang tidak wajib, sehingga tidak dilakukan pun tidak berhak pelakunya untuk mendapatkan doa kehancuran begini. Dan hadis ini dipraktekkan oleh perawi hadis. Dia setiap kali pagi itu mengambil satu barang, satu roti atau satu brambang untuk disedekahkan kepada tetangganya. Ini saya temukan dalam riwayat Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Saya cari dulu. Fakana Abul Khair adalah Abul Khair la yafti'uhu yawmun la yatasaddaqu fihi bisyai'. Tidak pernah lewat satu hari tanpa sedekah. Walau ka'kah, meskipun satu roti, walau baslah, meskipun satu brambang bawang merah. Ini praktek terhadap hadis ini, sedekahnya setiap hari. Tapi kalau brambang untuk sekarang kurang cocok nih. Ya, saya sedekah satu brambang, dibuang mungkin ya. Kenapa? Nah, 1 kilo ya. Berapa 1 kilo? Berapa? 40 ya. Atau Lombok ya, 90.000 katanya 1 kilo sekarang. Ya paling gampang ya roti itu untuk anak-anak kecil ya. Nah, satu roti harga 2.000, satu roti harga 1.000 atau 5.000 ya. Nah, ini sesuatu yang baik untuk kita lakukan setiap hari, keluar sedekah dari kantong kita. Dan ini PR untuk kajian ini, yaitu bersedekah setiap hari. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul bakhil wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima jubbatani. Dalam riwayat yang lain junnatani. Kalau jubbatani 2 jubbah, kalau junnatani 2 perisai. Min hadidin min fudiyihima, dari susu keduanya. Ini sudah pernah kita jelaskan dulu bahwa fudiyun itu jamak dari thadyun, ini asalnya untuk perempuan. Adapun untuk laki-laki namanya thanduah. Nah, maka di sini disebutkan fudi ini keluar dari kaidah asal ya. Kaidah asalnya fudi ini untuk para wanita. Ila taraqihima, taraqi sampai kerongkongan. Fa ammal munfiq fala yunfiq illa sabaqat. Sabaqat menjadi melebar atau menjadi membesar bajunya tadi. Aw wafarat, sama ya, ala jildihi hatta tukhfiya bananahu, sehingga menyembunyikan jari-jarinya. Wa ta'fu atharahu, dan menghapus bekasnya. Jadi kalau dia melangkah kemudian ada bekas kaki di tanah, nah itu terhapus oleh bajunya karena bajunya panjang. Wa amal bakhilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'. Ini maksud permisalan ini adalah intinya orang yang dermawan itu kalau dia ingin sedekah maka dia mudah sekali untuk mengeluarkan. Dan setiap dia sedekah maka dia semakin longgar hartanya, semakin bertambah sehingga semakin banyak sedekahnya. Kemudian dia sedekah lagi, semakin tambah lagi sedekahnya sehingga semakin rajin sedekah lagi. Adapun orang yang pelit, setiap kali dia ingin bersedekah, tiba-tiba hatinya merasa sempit.
sehingga tangannya tidak jadi diberikan, tidak jadi membuka, tapi tangannya menggenggam. Maka masing-masing kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah termasuk al-bakhil ataukah termasuk al-mutasaddiq atau al-jawad. Kalau kita bakhil, maka ketika ada kehendak untuk sedekah kemudian kita batalkan, nggak usah saja. Itu berarti apa? Bakhil. Dan bisa juga seseorang itu kadang-kadang bakhil, kadang-kadang mutasaddiq. Itu biasa ya, manusia kadang-kadang kondisinya berubah-ubah, sehingga ada manusia yang bakhil, ada manusia yang dermawan, ada manusia yang lebih sering bakhilnya daripada dermawannya, ada manusia yang lebih sering dermawannya daripada bakhilnya. 4 macam kondisi manusia. Berikutnya Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatan faqalu ya nabiy Allah faman lam yajid qala ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yajid qala yu'inu dzal hajah al-malhuf yang berhak untuk ditolong. Kalau al-lahfan yang minta pertolongan, maka al-malhuf yang berhak ditolong. Dan ini mencakup orang yang zalim maupun orang yang lemah. 2 orang ini mereka berhak untuk ditolong. Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta, tetapi bisa dengan perbuatan-perbuatan baik. Qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarri fa innaha lahu shadaqah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Berikutnya wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat bu'itha ila Nusaybah al-Ansariyati bi syatin. Nusaybah ini seorang miskin, sehingga dia dikasih kambing, ini maksudnya mendapatkan sedekah kambing. Fa arsalat ila Aisyah radhiyallahu anha minha. Ini memberikan hadiah kepada Aisyah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam indakum syai' fa qultu la illa ma arsalat bihi Nusaybah min tilka syati. Faqala hati faqad balagat mahillaha. Maksudnya adalah harta sedekah ini halal bagi Rasulullah SAW karena asalnya diberikan dari Baitul Mal kepada Nusaybah sebagai sedekah, tapi diberikan oleh Nusaybah kepada Aisyah sebagai hadiah. Adapun Rasulullah SAW tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Mirip dengan kasus ini adalah apa yang sering ditanyakan kepada saya, bolehkah ada seseorang pelacur membeli kepada saya dengan harta dari lacuran dia? Nah, maka hadis ini berlaku, balagat mahillah. Dia melacur mendapatkan harta itu secara haram, tapi dia membeli nasi kepada kita dengan jalur jual beli, ini secara halal. Maka uang datang kepada dia haram, tapi uang datang kepada kita halal. Karena apa? Balagat mahillah. Kemudian hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Aisyah istri Nabi halal untuk memakan harta sedekah. Halal untuk memakan harta sedekah. Karena Aisyah radhiyallahu anha hanya melarang Nabi SAW untuk memakan makanan tadi dan tidak melarang untuk dirinya untuk memakannya. Wallahu a'lam. Tapi ini masalah khilafiyah. Pemberian dari pelacur, apakah hukumnya halal ataukah haram? Mungkin pertanyaan ini muncul karena harta lacur itu haram, ya. Tapi jalur pembelian jalur halal, ya. Nah, adapun fatwa dari para ulama yang pernah kita baca adalah apabila orang yang bekerja haram, dia memberikan kepada kita dan kita tahu bahwa sumbernya itu sumber haram, tidak boleh kita terima. Jadi ketika pelacur tadi ngasih kepada kita, hukumnya apa? Hukumnya 3. 1, kalau kita mengetahui bahwa harta itu sumbernya dari lacur tadi, maka haram. 2, kalau kita tahu bahwa harta itu sumbernya bukan dari lacur, tapi dari harta yang halal, mungkin dia dikasih ibunya, maka halal. 3, kalau kita tidak tahu sumbernya dari mana, maka hukum asalnya masih halal. Tapi kita warok boleh. Mohon maaf saya nggak mau menerima karena panjenengan bekerja melacur, boleh begitu, supaya dia berhenti dari melacur.
Berikutnya Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa man balaghat sadaqatuhu bint makhad, barang siapa yang zakatnya sudah mencapai bintu makhad. Bintu makhad adalah anak unta usia 1 tahun. Walaysat indahu wa indahu bintu labun, tapi dia tidak punya bintu makhad, dia punyanya bintu labun. Bintu labun anak unta usia 2 tahun. Fa innaha tuqbalu minhu, maka diterima bintu labun itu darinya. Wa yutihil musaddiq, lalu memberikan kepadanya amil zakat 20 dirhaman, 20 dirham, yaitu jujulnya 20 dirham. Karena dia wajibnya memberikan bintu makhad, tapi dia punyanya bintu labun yang lebih mahal. Maka amil zakat memberikan kembalian berupa 20 dirham au syatain, atau 2 kambing. Dan ini menunjukkan bahwa 1 kambing saat itu harganya 10 dirham, dan 10 dirham saat itu harganya 1 dinar. Maka 1 kambing 1 dinar. Nah sekarang 1 dinar sekitar 4 juta. Fa illam yakun indahu bintu makhadin ala wajhiha, kalau dia tidak punya bintu makhad atas wajahnya, maksudnya sesuai kewajiban dia, kewajibannya bintu makhad tapi dia enggak punya. Wa indahu ibnu labun, tapi dia punya ibnu labun. Fa innahu tuqbalu minhu, maka ibnu labun diterima darinya. Wa laysa ma'ahu syai', dan tidak ada sesuatu pun bersama dia. Artinya kalau dia membayar ibnu labun bukan bintu labun, ya, kalau ibnu labun berarti yang jantan, ya, maka tidak ada kembalian yang diberikan kepadanya meskipun harganya berbeda. Meskipun harganya berbeda. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam masalah zakat tidak boleh ada kezaliman, sehingga kalau si penzakat mengeluarkan sesuatu yang harganya lebih mahal karena tidak ada barang yang semestinya dia keluarkan, maka diberikan kembalian oleh amil zakat. Dan perlu diperhatikan istilah musaddiq. Kalau shadnya tidak pakai tasydid, ini maksudnya amil zakat. Tapi kalau shadnya ditambah tasydid, musaddiq, maka itu maksudnya orang yang mengeluarkan zakat. Karena asalnya mutasaddiq menjadi musaddiq. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yujma'u, tidak boleh dikumpulkan baina mutafarriq, antara yang terpisah, wa la yufarraq, tidak boleh dipisah baina mujtami'in, antara yang terkumpul, khasyatas sadaqah, karena khawatir zakat, khawatir diambil zakat. Pertanyaan, kalau saya punya 2 kambing. Kambing saya yang pertama saya taruh di Mojolaban, di dekat pesantren Al-Ikhlas. Kemudian saya juga punya kambing lagi di Mantung. Nah 2 kambing saya ini termasuk mutafarriq yang terpisah ataukah tidak? Bagaimana? Moga sambil diminum supaya keluar jawabannya. Kalau biasanya kan mutafarriq, mujtami' itu kan misalnya saya punya kambing misalnya 20, kemudian teman saya juga punya kambing 20, kemudian kita syarikatkan, kita garap bersama sehingga jumlahnya 40 ini sudah nisab. Nah ketika amil zakat datang, maka kita pisah dulu, diambil 20, sehingga amil zakat menghitung kambing saya, oh ini belum zakat, menghitung milik teman saya ini belum zakat. Nah akhirnya dia pergi, nggak ngambil zakat. Setelah dia pergi kita kumpulkan lagi. Nah itu yang la yujma' baina mutafarriq yang biasanya dicontohkan. Nah sekarang pemiliknya 1, saya pemiliknya, tapi tempatnya 2, satu di Mojolaban, satunya di Solo. Apakah ini harus dikumpulkan ataukah ini berdiri sendiri-sendiri? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Kepemilikan. Nah ini pendapat yang sangat masuk akal. Tapi ini masalah khilafiyah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau itu 2 tempat, maka itu termasuk mutafarriq, sehingga tidak dikumpulkan. Berarti kambing saya yang di Mojolaban dihitung sendiri, kambing saya yang di Solo dihitung sendiri. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat yang lain mengatakan
tadi kepemilikan orang itulah yang itu disebut mujtami, terkumpul karena pemiliknya satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Menurut saya supaya kita keluar dari khilaf, maka paling bagus kita ambil yang paling beruntung bagi orang-orang miskin. Kalau lebih untung bagi orang miskin untuk kita kumpulkan, maka dikumpulkan saja. Kalau lebih untung bagi orang miskin kalau itu dipisah, maka dipisah saja. Di sana kena zakat, di sini kena zakat. Nah, maka lebih menguntungkan kepada orang miskin. Ini usulan saya, bukan sesuatu yang wajib. Berikutnya wa fi riwayatin anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana min khalitain, yang campuran, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, maka keduanya saling kembali di antara keduanya dengan sama rata. Misalnya saya punya kambing 20, teman saya punya kambing 20. Kemudian amil zakat mengambil zakatnya satu kambing. Ternyata kambing yang diambil itu adalah milik teman saya. Nah, berarti saya memberikan separuh harganya kepada teman saya tadi. Kalau kambingnya harganya 2 juta misalnya, nah, maka saya berikan 1 juta kepada dia. Atau ternyata kambing yang diambil milik saya, nah, berarti teman saya yang memberikan kepada saya uang 1 juta, separuh dari harga kambing saya yang diambil zakatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah 20 hadis. Karena di shop saya 20 hadis, sehingga sisa waktu silahkan. Kambing itu, Ya. kalau kita perhubungan itu sudah konsep persekutuan, artinya apa kita harus mendetail kambing saya warna ini dan sebagainya, atau itu sudah dan satu sehingga 20 ini sudah bentuknya kambing, ketika dia bentuk zakat yang tidak perlu mengatakan ini kambingnya sebulan, dengan sudah satu pasal. Kongsi ada 2 macam ya. Kalau kita kongsi uang, maka nanti ketika dibelikan kambing ini semuanya rata untuk kongsi. Tapi zaman dulu biasanya enggak. Jadi misalnya saya punya kambing domba, kemudian teman saya punya kambing Jawa, nah, kemudian dikongsikan. Sehingga kambingnya itu terdeteksi, ini yang milik saya, ini milik dia, karena saya domba, dia Jawa misalnya begitu. Biasanya dulu begitu. Kalau sekarang mungkin tergambarnya uang ya. Uangnya berapa, kemudian belikan kambing, pola banyak, nah, semuanya jadi total milik bersama. Maka contoh tadi tidak cocok untuk yang kongsi dengan uang tadi. Ada 2 macam kongsi itu. Boleh, semuanya boleh. Kongsi barang boleh, kongsi uang kemudian diberikan kami juga boleh. Ya sesuai kesepakatan aja ya. Tapi supaya adil begitu. Karena nilainya domba dengan Jawa kan berbeda. Tapi kalau misalnya sama-sama kambing domba, membedakan malah susah. Aisyah. Ini Aisyah ini keluarga Nabi, istri Nabi. Apakah dia itu termasuk yang haram menerima zakat? Ini khilafiyah. Kalau yang disepakati keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat, itu maksudnya Banu Hashim. Selain Bani Hashim ada khilaf. Siapa saja? 1 Banu Muttalib. Apakah Banu Muttalib termasuk yang haram menerima zakat? Madhab Syafi'i mengatakan Banu Muttalib termasuk yang haram menerima zakat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah sesuatu yang satu, sehingga hukumnya sama, yaitu sama-sama tidak boleh menerima zakat. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Tabarani. Yang kedua, istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi jelas keluarga Nabi. Tapi apakah termasuk keluarga yang haram menerima zakat? Khilafiyah. Aisyah berpendapat ma'adallah, kalau nggak salah ya kalimatnya begitu, saya berlindung kepada Allah dari untuk memakan harta sedekah. Artinya fikihnya Aisyah, saya juga nggak boleh makan harta sedekah. Riwayat dari beliau begitu. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa istri-istri Nabi boleh untuk menerima harta sedekah. Dan saya cenderung pendapat yang kedua, bahwasanya istri-istri Nabi boleh untuk memakan harta sedekah. Yang pertama hadis ini tadi, zahirnya wallahu a'lam. Yang kedua
dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan budak namanya Barirah. Barirah ini karena dimerdekakan oleh Aisyah berarti namanya maula Aisyah. Nah, Rasulullah bersabda, maulal qaumi minhum, maula suatu kaum termasuk mereka. Sehingga kalau Aisyah tidak boleh menerima zakat, maka maulanya juga tidak boleh menerima zakat. Tapi buktinya Barirah dikasih sedekah oleh Baitul Mal. Kemudian Barirah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Kasus yang lain, ya, bukan kasus yang ini tadi kan sahabat Nabi yang lain. Nah, maka ketika Barirah menerima zakat, itu menunjukkan bahwa Aisyah pun juga boleh untuk menerima zakat. Karena kalau tidak boleh berarti bertentangan dengan hadis yang tadi, maulal qaumi minhum, bekas budak suatu kaum termasuk dari mereka. Dan hadis maulal qaumi minhum itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Rasulullah bersabda kepada Abu Rafi', wahai Abu Rafi', inna shadaqata la tahilu lana, sedekah enggak halal untuk kami, wa inna maulal qaumi minhum, kamu termasuk maula kami, dan maula suatu kaum termasuk dari mereka, maka kamu tidak boleh menerima zakat. Ada lagi tak? Yang sedekah ke orang jelek tadi, No. Tidak ada pahala itu dengan sedekah ke orang yang memang membutuhkan gitu. Kebetulan dia juga akan sholat, orang jelek. Bukan tidak berpahala, tapi tidak sah di dalam syariatnya Bani Israel. Jadi di syariatnya Bani Israel dulu, sedekah yang sah itu adalah, atau zakat yang sah itu adalah kalau diberikan kepada orang yang miskin dan saleh. Terus hadis tadi sekaligus menunjukkan bahwa kalau kita berniat untuk sedekah tapi ternyata salah sasaran, niatan kita sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita donasi untuk Palestina, ternyata dikantongi sendiri oleh pengumpul donasi tadi, maka pahala tetap kita dapatkan. Adapun dosa ditanggung oleh yang mengantongi dan lain-lain. Sehingga tidak perlu khawatir kita untuk kirim donasi kepada Palestina, sama sekali tidak perlu khawatir. Lalu gitu. Sedekah ini mencakup sedekah sunnah maupun sedekah wajib, tetapi ada khilafiyah untuk sedekah sunnah. Kalau yang wajib, sepakat para ulama mengatakan Rasulullah haram menerima zakat wajib. Tapi kalau sedekah sunnah, maka khilafiyah di antara para ulama. Pendapat yang saya ikuti, sedekah wajib maupun sunnah haram bagi Rasulullah SAW, karena kalimat sedekah ini mencakup dua-duanya. Sedekah sama hadiah itu berbeda. Perbedaannya, sedekah itu kepada orang miskin, hadiah itu untuk menambah hubungan yang baik. Misalkan nih, ketika saya pulang dari pengajian, antum kasih makanan, itu kira-kira sedekah atau hadiah? Hadiah kan, karena ada hubungan. Tapi kalau misalkan antum pulang dari pengajian ini melihat ada orang di pinggir jalan kelihatan melentruk, lapar, kemudian antum kasih, namanya apa itu? Sedekah. Jadi sedekah itu kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Adapun hadiah itu untuk menambah hubungan yang baik antara kita dengan yang kita kasih hadiah. Kita kirim kitab kepada Ustaz Mudakir, apa namanya? Hadiah. Karena beliau adalah guru kita, maka kita menjalin hubungan yang baik sama beliau. Apa itu? Nah, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Nah, kadang orang bagi-bagi makanan di masjid atau lain itu ngomongnya sedekah gitu. Terus bagi orang kaya gitu boleh nggak makan di suguhannya itu karena sedekah? nggak ada masalah. Karena orang kaya tidak haram untuk mendapatkan sedekah sunnah, tapi orang kaya tidak boleh menerima zakat yang wajib. Misalkan apa, zakat fitrah atau zakat mal. Tapi kalau sedekah sunnah boleh, nggak ada masalah. Kecuali para habaib, para habaib ngambil sedekahan tidak boleh.
Ada lagi Ustaz? Monggo. Jadi antum membeli dari seseorang kayak dropship itu ya, beda lagi. Iya, itu namanya taukil, perwakilan, nggak ada masalah. Kalau belum dimiliki kan itu baru bilang ada pesan nggak lagi check-in, tapi uangnya menanti kayak membayar itu karena sudah saling percaya. Ini kan belum kepemilikan belum bayar. Berarti yang antum maksud la tabi' ma laysa indak gitu. Jangan menjual apa yang belum jadi milikmu. Sebenarnya gini, semua larangan di dalam jual beli itu intinya satu sebenarnya, supaya tidak terjadi percekcokan atau masalah di kemudian hari. Nah, ketika saya mengatakan misalnya saya jual madu, harganya 10.000 misalnya, tapi barang tidak ada di saya, tapi ada di gudang teman saya. Setelah saya jual, orang-orang beli, wah ternyata murah 10.000. Begitu saya datang ke teman, ternyata harganya naik 10,5. Kulaannya pun sudah 10,5 nih. Kalau saya jual 10 saya rugi, sehingga saya batalkan. Maka orang-orang yang pesan marah semua sama saya. Nah, itu maksudnya tujuan kenapa Nabi melarang la tabi' ma laysa indak. Tapi yang terakhir bagi saya, ketika barangnya jelas, kemudian seperti tadi ya, kita sudah kontak ya, ada barangnya ada ya, tolong dikirim ke sana, ada yang beli. Nah, nanti dia bayar kepada kita, nggak ada masalah. Taukil, mewakilkan seperti itu. Wakalah diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ada orang yang dibilangi oleh dirinya, Mas saya ini cerai, laki-laki ini berpikir apakah saya akan teruskan atau tidak, aspeknya bagaimana seperti yang kedua, laki-laki ini bilang kamu tak pulangkan dulu ke kampungnya. Maksudnya dia si laki-laki itu rupanya ini agak bisa berpikir apakah sudah dia berpikir katanya apakah itu sudah masuk jatuh apa. kejadian ini ada di masa sahabat Nabi SAW. Seingat saya Asma sama Zubair. Asma mengatakan, wahai Zubair, ceraikanlah saya. Maka Zubair mengatakan, baik, saya ceraikan. Terus Zubair datang ke masjid untuk sholat isya. Nah, pulang dari sholat isya itu ada bayi menangis. Ternyata Asma sudah melahirkan. Nah, sehingga masa iddahnya sudah habis. Nah, maka Zubair mengatakan, wah kamu nipu saya. Kalau saya mau rujuk lagi harus bayar mahar lagi. Karena kalau sudah cerai kemudian masa iddah habis, berarti apa? Rujuk harus bayar mahar lagi. Ya, tapi terserah aja nanti dia minta cerai, apakah suaminya memberikan ataukah tidak, lihat maslahat saja. Kalau lebih maslahat memang diceraikan, nggak ada masalah. Jadi cerai diperbolehkan di dalam Islam ketika ada maslahat atau untuk menolak mafsadat. Tapi ketika tanpa sebab, maka hukum asalnya adalah makruh atau haram, ada khilaf di antara para ulama. Adapun lafal cerai itu ada dua macam, ada lafal yang hakikat, ada yang kinayah. Sharih dengan kinayah. Kalau sharih itu ada dua. Satu mengatakan talak atau mengatakan sarah. Karena Allah menyebutkan dua lafal ini dalam Quran, fatalliquhun atau sarrihuhun. Sehingga kalau suami mengatakan talak tuki itu sudah sah, atau sarah tuki sudah sah. Kalau dalam bahasa kita ya talak dan cerai. Talak itu adalah sharih, cerai itu adalah sharih. Yang kedua adalah lafal yang kinayah, yang tidak jelas. Misalnya pulanglah atau kembalilah kepada ibumu atau istirahatlah di rumah. Nah, ini semuanya kalimat yang tidak jelas. Nah, kalimat yang kinayah ini terjadi talak apabila diniatkan dalam hati untuk talak. Sehingga kalau dia mengatakan kamu pulang dulu di rumah ibumu, kalau tujuannya adalah untuk mikir, ya enggak talak. Tapi kalau tujuannya kamu saya talak, tapi bahasa saya haluskan supaya kamu enggak
gimana, maka sudah terjadi talak. Tergantung niatan. Ada gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.